Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Tabi pun. Kami dari Divisi Pengabdian Masyarakat, peserta HMSD Adiatama Magang, akan membacakan dari hasil laporan yang telah kita laksanakan selama mengikuti kegiatan magang HMSD ini, yang berjudul Dampak Pasca Pandemi COVID-19 terhadap Lingkungan Ekonomi di Lingkungan Masyarakat. Nah, sebelum kita masuk ke dalam presentasi ini, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya Anissa Lutfi Alivia dengan NIM 121450093. Saya Sylviani Prima Suti Ananda dengan NIM 1214500042. Saya Deodrisian dengan NIM 121450151. Saya Syifa Fernanda dengan NIM 121450094. Saya Rizky Adrian Binofri dengan NIM 121450073. Saya Nathanael Octavianus Spartan Siombing dengan NIM 121450107. Saya Yogi Saitama dengan NIM 121450041. Nah, teman-teman, karena kita semua udah perkenalan nih, mungkin kita bisa langsung masuk ke pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya, oleh Silviani. Silviani, waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih Anissa. Nah, untuk latar belakang, hal yang melatar belakangi dari dampak pandemi COVID-19 terhadap perkembangan sosial maupun ekonomi masyarakat dan bagaimana cara kita mengatasi masa peralihan dari masa pandemi hingga saat ini, yaitu setidaknya ada 3 dampak potensi negatif dalam bidang sosial berkepanjangan yang akan mengancam peserta didik, seperti kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran secara langsung. Contohnya yaitu seperti kasus putus sekolah akibat melemahnya perekonomian keluarga yang mengakibatkan penurunan pencapaian belajar serta beberapa kekerasan pada anak yang mungkin terjadi. Lalu, untuk dari sisi ekonominya, dampak yang sangat terlihat dari masyarakat adalah dengan melemahnya konsumsi masyarakat dan daya beli masyarakat, serta hilangnya pekerjaan dan kesulitan hal lain terkait ekonomi masyarakat. Kemudian hasil yang ditemukan adalah pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat lemah akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Yang dimana pada saat tahun 2019 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02%. Namun, sejak saat pandemi pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan menjadi 2,97%. Nah, hal itulah yang menarik untuk kami bahas dalam mencari pemecahan dalam dampak pasca pandemi COVID-19 ini. Kemudian materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Diod. Baik, terima kasih. Kemudian, ada 3 rumusan masalah dari dampak pasca pandemi COVID-19 terhadap ekonomi di lingkungan masyarakat. Yang pertama, bagaimana cara kita menghadapi masa peralihan pandemi ke new normal ini? Pada pandemi COVID-19 ini, Indonesia tengah mempersiapkan kenormalan atau new normal. New normal merupakan perubahan perilaku untuk tetap menjalankan kegiatan aktivitas normal, namun dengan protokol kesehatan guna menjaga terjadinya penularan COVID-19. Penerapan new normal masih harus dilakukan dengan hati-hati dan boleh dilakukan di daerah yang menunjukkan kurva kasus COVID-19 yang menurun. Yang kedua, bagaimana cara kita membantu masyarakat sekitar yang terkena dampak ekonomi pada saat pandemi COVID-19 ini? Kita adalah mahasiswa, masyarakat memiliki harapan terhadap kita karena kita adalah generasi intelektual yang memiliki kemampuan secara akademis dan disiplin ilmu untuk berkontribusi membangun perekonomian bangsa. Kita adalah generasi yang memiliki tanggung jawab besar untuk membangun bangsa. Yang ketiga, bagaimana cara kita membantu dalam bidang pendidikan di masyarakat sekitar? COVID-19 ini berdampak pada segenap segi kehidupan, tak terkecuali dunia pendidikan. Pembelajaran tatap muka kemudian berganti dengan sistem pembelajaran daring selama pandemi. Pada awal mula metode belajar daring dilakukan, terutama di jenjang non-perguruan tinggi. Hal tersebut sangat meresahkan siswa, orang tua siswa maupun tenaga pendidik. Penyebabnya terdiri dari beberapa faktor. Salah satunya adalah akses internet belum dapat dirasakan secara merata oleh penduduk Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nathanael. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Kali ini saya akan menjelaskan metodologi yang telah kami buat. Jadi dari rumusan masalah tadi, kami usulkan
beberapa kami usulkan beberapa program kerja dari usulan masalah tersebut, yaitu HMSD Mengabdi atau Himpunan Mahasiswa Sains Data Mengabdi. Jadi di sini ada pertama sosialisasi terkait masa peralihan pandemi COVID-19. Lalu yang kedua ada penggalangan dana untuk keluarga dan UMKM yang mengalami dampak COVID-19. Lalu yang ketiga ada membantu mengajar anak-anak sekitar yang terkena dampak lockdown selama pandemi COVID-19. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami Rizky Adrian. Waktu dan tepat, silakan. Terima kasih kepada Saudara Nathanael. Di sini saya akan membawakan hasil diskusi dari kelompok kami. Hasil diskusi dari kelompok kami adalah pandemi COVID-19 telah memiliki dampak besar pada sistem pendidikan di Indonesia. Pembatasan sosial dan kebijakan pembatasan perjalanan telah menyebabkan penutupan sekolah dan universitas, yang menyebabkan peralihan ke pembelajaran jarak jauh atau online. Dampak yang paling terlihat dari peralihan ini adalah adanya ketidaksetaraan akses terhadap teknologi dan sumber daya yang diperlukan untuk pembelajaran jarak jauh. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau yang tidak memiliki akses yang cukup ke teknologi atau internet seringkali kesulitan dalam mengikuti pembelajaran online. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya gap pendidikan yang lebih besar antara masyarakat yang berada di daerah terpencil dan masyarakat yang tinggal di kota-kota besar. Selain itu, penutupan sekolah dan universitas juga telah menyebabkan terganggunya proses belajar mengajar, serta menghambat perkembangan karir bagi guru dan tenaga pendidikan. Banyak guru dan tenaga pendidikan yang telah kehilangan sumber penghasilan mereka selama masa pandemi ini. Untuk mengurangi dampak negatif dari pandemi ini terhadap pendidikan, diperlukan adanya tindakan nyata dari pemerintah dan masyarakat untuk membantu mereka yang paling terdampak dan mengembangkan strategi untuk membangun kembali sistem pendidikan yang adil dan inklusif. Hal ini dapat termasuk peningkatan akses terhadap teknologi dan sumber daya yang diperlukan untuk pembelajaran jarak jauh, serta mengembangkan program bantuan keuangan bagi guru dan tenaga pendidikan yang terdampak oleh pandemi ini. Selanjutnya, kesimpulan dibawakan oleh saudara saya, Siva. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kesimpulannya, pandemi COVID-19 ini telah menjadi dampak besar pada sosial ekonomi masyarakat di seluruh dunia. Di banyak negara, pembatasan sosial dan kebijakan pembatasan perjalanan telah menyebabkan penurunan drastis dalam aktivitas ekonomi yang telah menyebabkan pengangguran dan kebangkrutan bagi banyak perusahaan. Masyarakat yang paling terdampak oleh pandemi ini adalah mereka yang bekerja di sektor informal atau yang memiliki pekerjaan yang tidak terlindungi. Contohnya seperti tenaga kerja harian atau pekerja perjalanan. Mereka seringkali tidak memiliki akses yang cukup ke dana sosial atau program bantuan keuangan yang tersedia untuk menopang mereka selama masa-masa sulit ini. Dampak jangka panjang dari pandemi ini masih belum diketahui dengan pasti, namun diperkirakan akan terus memiliki dampak pada sosial ekonomi masyarakat di masa depan. Hal ini dapat termasuk penurunan daya beli, kesulitan dalam mencari pekerjaan, dan bahkan perubahan struktur ekonomi di beberapa wilayah. Untuk mengurangi dampak negatif dari pandemi ini diperlukan tindakan nyata dari pemerintah dan masyarakat untuk membantu mereka yang paling terdampak dan mengembangkan strategi untuk membangun kembali ekonomi secara adil dan inklusif. Maka dapat ditarik kesimpulan, pandemi COVID-19 yang telah menyebar hampir ke seluruh negara di dunia dan tak terkecuali Indonesia, mengakibatkan banyaknya dampak sosial serta ekonomi yang patut menjadi perhatian untuk dapat dibenahi sehingga penyesuaian dan menghadapi new normal dapat berjalan sebagaimana Nah, magang kali ini berkesan memberikan banyak pengalaman dan juga ilmu dari Divisi Pengabdian Masyarakat, di mana kami sebagai peserta magang diajarkan bagaimana caranya bersosialisasi dengan khalayak ramai untuk mencari solusi dari permasalahan
permasalahan yang ada di dalam masyarakat dengan fokus pada tujuan dari divisi ini sendiri, yaitu dalam mengabdi kepada masyarakat dan saling bertukar pikiran dengan rekan baru. Kami sebagai peserta magang memiliki pesan semangat terus mengabdi untuk masyarakat dan menjalankan program kerjanya. Nah, berikut tadi udah disampaikan nih teman-teman hasil dari laporan kegiatan magang di divisi pengabdian masyarakat sendiri. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat dan saya juga mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan mungkin menyinggung teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.